Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, mohon izin perkenalkanlah kami akan sampaikan beberapa informasi berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan tanggal 21 Agustus 2026. Masuk sholat Jumat pada pukul 12:04. Saat ini di Masjid Jami Baitur Rahman menunjukkan pukul 11:56. Berikutnya yang bertindak selaku khatib dan imam adalah Bapak Haji Grafeli Mamesa SSI, kemudian muadzin Saudara Bahriawan. Yang ketiga adalah laporan keuangan kas DKM Masjid Jami Baitur Rahman per tanggal 21 Agustus 2026. Saldo kas per tanggal 14 Agustus sebesar Rp64.487.070. Kemudian pemasukan pada pekan ini kotak infak pada tanggal 14 Agustus Rp980.000. Tanggal 19 Agustus alhamdulillah masuk infak dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Baitur Rahman bulan Agustus sebesar Rp2.900.000. Kemudian kotak infak Kamis tanggal 20 Agustus sebesar Rp420.000. Total pemasukan pada pekan ini adalah Rp4.300.000. Pengeluaran pertama, insentif khatib Jumat 14 Agustus Rp250.000. Kemudian tanggal 15 Agustus beli kantong vakum Rp120.000. Kemudian beli sabun 2 PCS pada tanggal 16 Agustus sebesar Rp153.000. Kemudian pada tanggal 17 Agustus belanja untuk rumah tangga masjid Rp62.000. Kemudian pada tanggal 18 Agustus cetak banner Maulid Nabi Muhammad SAW Rp80.000. Total pengeluaran pada pekan ini adalah Rp665.000. Sehingga saldo kas DKM per Jumat tanggal 21 Agustus sebesar Rp68.122.070. Kami ulangi, Rp68.122.070. Kemudian berikutnya adalah laporan donasi dana dan material perkembangan pembangunan rumah Quran, rumah Hafiz hingga tanggal 4 saat ini ya, tanggal 21 Agustus 2026. Total penerimaan uang baik tunai maupun material sebesar Rp292.880.380. Kemudian total pengeluaran sebesar
Kemudian untuk pembangunan, pembangunan hingga saat ini yaitu telah menyelesaikan pemeliharaan dan pengajian di lantai pertama bagian dalam dan dilanjutkan dengan pemeliharaan pengajian di bagian luar. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran kama amar hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu adzim. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan, kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan Jumat pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat yang bertakwa. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat ini dari alam kegelapan menuju terang benderang, dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya beserta pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir kelak nanti. Oleh sebab itu, sekali makin berbahagia, rasa syukur yang selalu kita wujudkan akan selalu kita wujudkan dalam bentuk dengan cara melakukan perbaikan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Meningkatkan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintah-perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan dasar iman dan takwa itulah kita akan mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan dalam hidup kita ini. Sidang jemaat rahimahumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, bila kalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah, sehingga Allah pasti mencintaimu dan
mengampuni dosa-dosa kita. Surat Al-Imran ayat 31. Sidang Allah. Biasanya sepanjang bulan ini, bulan Rabiul Awal, masyarakat Muslim akan melakukan satu kegiatan, yaitu peringatan Maulid Nabi, dan tentunya ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa ibrah atau manfaat yang bisa kita ambil dari kita berusaha untuk memperingati Maulid Nabi di kesempatan bulan atau tahun ini. Seperti yang tertera di dalam surat Al-Imran ayat 31, yang pertama dalam ibrahnya untuk kita dapat mendapatkan manfaatnya, qul in kuntum tuhibbunallah, yaitu kita berusaha atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi atau dasar agar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Fondasi dasar adalah sesuatu yang merupakan pokok agar kita dapat membangun sebuah rumah yang kokoh dan kuat. Kalau kita ibaratkan atau kita imajinasikan fondasi sebagai fondasi rumah, maka fondasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kokoh atau semakin kuat. Kecintaan itu pula kepada Rasulullah SAW. Semakin dalam cinta kita kepada Allah, maka semakin mudah dan ringan kita mengikuti apa-apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan-Tuhannya selain Allah, yang mereka cintai seperti mencintai Allah pada Allah. Maka untuk itu kita harus amat sangat mencintai Allah. Sidang jemaah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang harus kita cintai, membuat kita akan menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang tentram, yang selalu menggantungkan permintaan, perlindungan, keselamatan, kesehatan, rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya akan juga terikut sertakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta dan takut itu akan selalu beriringan. Sidang jemaah Allah, dalam surat Al-Imran tadi, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan besar, akan berefek semakin mudahnya kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, hikmah yang kedua dari surat Al-Imran tersebut adalah kita disuruh atau mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW berdasarkan atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga mencakup dua hal. Yang pertama, kita mengikuti Rasulullah SAW terkait dengan ibadah shahihah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, kau Muhammad Rasulullah, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah aku. Beribadah tentu memiliki makna yang sangat luas. Maka sedang Allah, paling tidak ada dua
ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang merupakan ibadah yang terang jelas harus mengikuti perilaku apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana salatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Atau yang kita kenal dengan fiqh syariahnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah terkait dengan berbagai aktivitas selain ibadah mahdhah, dan itu tentunya akan membentuk perilaku dan akhlak dalam diri kita. Yang kedua, kalau tadi kita yang pertama adalah dalam mengikuti ibadah shahihah, ibadah yang baik menurut apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka yang kedua, kenapa kita harus mengikuti apa yang tertera, hikmah yang tertera dalam surat Al-Imran ayat 31, yaitu terkait dengan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita semua, dan barang siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya semua aktivitas hidup kita, apa yang kita lakukan, sesungguhnya ada dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus mengikuti Rasulullah. Di luar itu juga ada bagaimana Rasulullah berkeluarga, bagaimana Rasulullah membina keluarganya, membimbing, mendidik anak-anaknya, bagaimana Rasulullah misalnya tidur, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah bertetangga, bermasyarakat. Itu semuanya laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Uswah, contoh suri tauladan yang ada. Tinggal bagaimana kita dapat mengambilnya, membacanya, diambilnya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling gampang sudah dimatohi Allah yang biasa kita lakukan adalah Rasulullah amat sangat mencintai masjid dan selalu ingin dan selalu sholat berjamaah di masjid. Maka sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, maka kita harus seoptimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin untuk sholat berjamaah dan berjalan menuju masjid. Karena itu bagian bentuk cinta kita kepada Allah dan bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu salah satu cara kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pakai modal. Kalau Rasulullah adalah orang yang senang bersedekah, berinfak, betul kita harus mencontohnya. Tapi mungkin tidak semua orang bisa memiliki kelebihan harta. Tetapi berjalan ke masjid, beribadah, sholat berjamaah, berzikir dan lain sebagainya, itu adalah contoh Rasulullah yang dilakukan tanpa memilih, tanpa harus dengan modal yang banyak, dan kita perlu mencontohnya. Yang ketiga, sedang rahimahullah, tentunya kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah, tetapi yang ketiga ini ada sesuatu yang mengikutinya yang kadang-kadang kita tidak merasakannya. Karena jelas di dalam surat 33 ayat 21 tadi, wa dzakarallaha katsiran wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barang siapa mencontoh kehidupan Rasulullah, maka otomatis dia itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menunggu hari akhir, yaumil akhir, dan selalu
selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jemaah rahimahullah, apabila kita tersenyum ala Rasulullah, apabila kita berjalan berlapang dada ala Rasulullah, apabila kita salat ala Rasulullah, sesungguhnya kita sedang menantikan hari yaumil akhir dan kita termasuk golongan orang-orang yang akan dimasukkan Allah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk dapat mengambil hikmah, contoh, suri tauladan dalam kehidupan kita kepada Rasulullah, kita menjadi orang-orang yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamil anbiya'i wal mursalin wa afdalu khalqillahi ajma'in. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah fattaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa ittaqillaha haitsu ma kunta. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.